Sebuah serangan yang mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang jantung Israel pagi ini, ketika sebuah rudal balistik menghantam gedung parlemen Israel, Knesset. Serangan yang terjadi sekitar pukul 8.15 waktu setempat, dikonfirmasi telah menewaskan ilmuwan nuklir terkemuka Israel, Eli Bar-Lev, yang berada di dalam gedung saat ledakan terjadi. Berita ini datang dari sumber-sumber militer Israel, yang kini bekerja sama dengan tim investigasi untuk mengidentifikasi asal-usul dan jenis rudal yang digunakan. Menurut laporan eksklusif dari The Jerusalem Post, ledakan tersebut menyebabkan kehancuran total pada sayap utama gedung Knesset. Saksi mata, yang diwawancarai oleh jurnalis lepas Sarah Cohen, menggambarkan adegan tersebut seperti gempa bumi. Gedung, yang merupakan simbol demokrasi Israel, kini hanyalah puing-puing, dengan asap tebal yang membubung tinggi di atas kota. Runtuhnya struktur utama gedung menyebabkan banyak korban yang terperangkap, dan tim penyelamat menghadapi tantangan besar dalam upaya evakuasi. Sistem peringatan dini berbunyi hanya beberapa detik sebelum serangan, memberikan sedikit waktu bagi siapapun untuk mencari perlindungan. Namun, bagi para staf yang berada di area yang terkena dampak langsung, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Eli Bar-Lev, seorang ahli fisika dan kepala proyek rahasia di bawah Kementerian Pertahanan, sedang dalam pertemuan dengan beberapa anggota parlemen ketika rudal itu menghantam. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Kolonel David Ben-Ami, mengonfirmasi kematian Bar-Lev dalam konferensi pers singkat yang diadakan beberapa jam setelah kejadian. "Kami telah kehilangan salah satu otak terbaik kami. Ini adalah pukulan telak tidak hanya bagi keamanan nasional, tetapi juga bagi masa depan riset ilmiah kami," ujar Ben-Ami dengan suara bergetar, seperti yang dilansir oleh kantor berita Reuters. Serangan ini telah memicu alarm nasional. Dalam hitungan menit, sebagian besar jaringan pemerintahan sipil lumpuh, dengan komunikasi terputus dan protokol darurat diaktifkan. Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, segera dipindahkan ke lokasi rahasia, sementara Kabinet Keamanan Nasional mengadakan pertemuan darurat untuk menilai situasi. "Ini adalah hari yang gelap bagi Israel," kata Bennett dalam sebuah pesan video yang dirilis ke publik. "Kami akan merespons serangan ini dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka yang bertanggung jawab akan membayar mahal." Serangan ini diyakini sebagai bagian dari rangkaian serangan balasan yang meningkat antara Israel dan Iran. Teheran, melalui kantor berita semi-resmi Tasnim News Agency, belum secara langsung mengklaim tanggung jawab, namun sebuah pernyataan mengindikasikan bahwa serangan ini adalah konsekuensi dari tindakan agresif Israel yang tidak terkendali di wilayah tersebut. Pernyataan itu merujuk pada serangkaian serangan udara Israel terhadap target-target militer Iran di Suriah dan Lebanon dalam beberapa bulan terakhir. Analisis awal oleh tim ahli rudal dari Universitas Tel Aviv, yang dikutip oleh Haaretz, menunjukkan bahwa rudal yang digunakan kemungkinan besar adalah versi yang dimodifikasi dari rudal balistik Fateh 110 Iran, yang dikenal memiliki akurasi tinggi. Kerja keras tim penyelamat terus berlanjut di lokasi kejadian. Namun, upaya evakuasi terhambat oleh runtuhnya total bangunan. "Kami menemukan setidaknya 19 korban jiwa, dan angka ini bisa bertambah," ujar Kepala Tim SAR Israel, Yossi Levi, dalam wawancara dengan saluran berita Channel 12. Ia menambahkan bahwa banyak dari korban tewas adalah staf parlemen dan petugas keamanan yang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari ledakan. Di tengah kekacauan, pertanyaan besar muncul tentang bagaimana rudal sebesar itu bisa menembus sistem pertahanan udara Israel yang diklaim paling canggih di dunia, termasuk Iron Dome dan David's Sling. Para analis militer, termasuk mantan Kepala Staf IDF Gadi Eisenkot dalam wawancara dengan stasiun radio Galei Tzahal, mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam. "Sistem pertahanan kami dirancang untuk mencegat ancaman seperti ini. Kegagalan ini adalah kegagalan intelijen dan teknologi yang harus diselidiki secara menyeluruh," kata Eisenkot. Pemerintah Israel telah memerintahkan penyelidikan mendesak untuk mengetahui celah yang memungkinkan serangan ini terjadi. Sementara itu, militer Israel telah meningkatkan kewaspadaan di seluruh perbatasan, dengan jet tempur yang siaga penuh dan sistem pertahanan udara yang diaktifkan di seluruh negeri. Komunitas internasional, melalui pernyataan dari Gedung Putih dan Uni Eropa,
telah mengecam keras serangan ini dan menyerukan ketenangan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di wilayah yang sudah bergejolak. Dalam perkembangan terkait, saham di Bursa Efek Tel Aviv anjlok lebih dari 7% dalam beberapa jam setelah berita serangan. Ketidakpastian politik dan keamanan telah menyebabkan kekhawatiran besar di kalangan investor. Ekonom terkemuka, Amir Levy, dalam analisisnya untuk Globes, memperingatkan bahwa serangan ini dapat memicu krisis ekonomi yang serius jika ketegangan terus meningkat. Malam ini, Israel berkabung. Peringatan dini masih berlaku, dan masyarakat diminta untuk tetap waspada. Namun, di tengah duka dan kemarahan, pertanyaan yang mendalam tetap menggantung. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana ini bisa terjadi, dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Tetapi satu hal yang pasti, serangan ini telah mengubah lanskap keamanan di Timur Tengah selamanya. Tel Aviv, kematian Eli Bar-Lev, seorang ilmuwan nuklir terkemuka Israel, bukan hanya menjadi statistik dalam serangan rudal pagi ini, tetapi juga sebuah pukulan telak yang mengguncang fondasi keamanan nasional dan komunitas ilmiah Israel. Bar-Lev, yang dikenal sebagai salah satu otak di balik program riset nuklir rahasia Israel, tewas di tempat kejadian, mengakhiri karir cemerlang yang telah membentang selama 4 dekade. Kematiannya, yang dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan, Kolonel David Ben-Ami, meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Dr. Bar-Lev adalah seorang visioner. Kehilangan dirinya sama seperti kehilangan separuh masa depan kita, ujar Ben-Ami, seperti yang dikutip oleh kantor berita Reuters. Menurut laporan eksklusif dari Haaretz, Bar-Lev, 67, adalah Direktur Proyek Khusus di Komisi Energi Atom Israel, IAEC. Ia bukan sosok yang sering muncul di media, namun pengaruhnya di balik layar sangatlah besar. Sumber dari lingkaran dalam IAEC yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada jurnalis Haaretz, Eitan Gal, bahwa Bar-Lev adalah arsitek utama di balik pengembangan sistem deteksi dan respons radiasi generasi terbaru. Keahliannya sangat spesifik dan esoteris. Ia adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang benar-benar memahami cara kerja sistem tersebut dari A sampai Z. Ini adalah kerugian yang tidak terbayangkan, ujar sumber tersebut. Bar-Lev dijadwalkan untuk bertemu dengan Komite Keamanan Parlemen untuk membahas pembaruan mengenai ancaman nuklir regional, sebuah agenda yang kini ironisnya menjadi penyebab kematiannya. Kehadirannya di gedung Knesset pada hari itu adalah pengecualian dari rutinitasnya yang sangat tertutup. Stafnya di IAEC mengatakan kepada Channel 12 bahwa ia biasanya bekerja di fasilitas rahasia di Negev, dan jarang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ia adalah seorang workaholic yang berdedikasi. Ia mencintai negaranya dan pekerjaannya lebih dari segalanya, kata seorang asisten penelitiannya yang telah bekerja dengannya selama lebih dari 1 dekade. Kematian Bar-Lev memicu spekulasi bahwa ia mungkin adalah target utama dari serangan tersebut. Para analis intelijen, termasuk mantan Direktur Mossad Tamir Pardo, berpendapat dalam wawancara dengan radio Galei Tzahal bahwa akurasi serangan tersebut, yang menghantam sayap gedung tempat pertemuan Bar-Lev berlangsung, mungkin bukan sebuah kebetulan. Rudal balistik adalah senjata yang presisi, dan ini menunjukkan bahwa ada intelijen yang sangat canggih yang bekerja di balik serangan ini, kata Pardo. Jika Iran ingin mengirim pesan, mereka tidak hanya menargetkan sebuah gedung, tetapi juga orang yang paling berharga di dalamnya. Ini adalah pesan yang sangat jelas. Karir Eli Bar-Lev dimulai di Universitas Ben Gurion di Negev, di mana ia memperoleh gelar doktor dalam fisika nuklir. Setelah itu, ia bergabung dengan program nuklir Israel dan dengan cepat naik pangkat berkat kecerdasan dan ketekunannya. Ia dikenal sebagai seorang pemikir yang visioner, selalu mencari cara untuk meningkatkan keamanan dan teknologi Israel. Salah satu pencapaiannya yang paling signifikan adalah pengembangan sensor radiasi portable yang dapat mendeteksi material nuklir dari jarak jauh, sebuah teknologi yang kini digunakan oleh militer Israel di perbatasan. Namun, di luar profesionalismenya, Bar-Lev juga dikenal sebagai seorang mentor yang sabar dan murah hati. Banyak ilmuwan muda yang bekerja di bawahnya kini berduka. Ia tidak hanya mengajar kami fisika, tetapi juga tentang pentingnya dedikasi dan integritas. Ia adalah seorang pahlawan bagi kami, tulis salah satu mahasiswa pascasarjana Bar-Lev di sebuah forum online.
Kematiannya kini menjadi simbol dari kerentanan Israel dalam menghadapi konflik yang semakin canggih. Keamanan yang ketat di sekitar Bar-Lev dan fasilitas tempat ia bekerja menunjukkan betapa berharganya dirinya bagi negara. Namun, seperti yang dicatat oleh jurnalis investigasi Ronit Lev di Yediot Ahronot, serangan ini menunjukkan bahwa bahkan langkah-langkah keamanan terbaik pun memiliki celah. Kematian Bar-Lev bukan hanya kerugian bagi ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi kepercayaan publik pada kemampuan negara untuk melindungi aset terpentingnya, tulis Lev dalam kolomnya. Pemerintah Israel telah mengumumkan akan mengadakan pemakaman kenegaraan untuk Eli Bar-Lev, sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa. Perdana Menteri Naftali Bennett dalam pidatonya hari ini menyebut Bar-Lev sebagai pahlawan nasional sejati yang mengabdikan hidupnya untuk keamanan rakyat Israel. Bennett berjanji bahwa warisan Bar-Lev akan terus hidup melalui pekerjaan yang ditinggalkannya, dan bahwa Israel akan terus maju dalam penelitian dan pengembangan, meskipun ada kerugian besar ini. Di saat Israel berduka, komunitas ilmiah internasional juga menyampaikan belasungkawa. Royal Society of London, dalam sebuah pernyataan resmi, memuji Bar-Lev sebagai ilmuwan brilian yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman fisika nuklir. Namun, di balik semua pujian dan duka, pertanyaan tentang mengapa ia tewas tetap menjadi misteri yang mendalam. Apakah ini adalah kegagalan keamanan, atau apakah ini adalah sebuah pesan yang sangat spesifik yang ditujukan kepada jantung intelijen dan teknologi Israel? Jawaban atas pertanyaan ini akan membentuk respons Israel di masa depan. Yerusalem, dampak dari serangan rudal balistik pagi ini bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga secara simbolis menghancurkan inti dari pemerintahan Israel. Gedung Parlemen Israel, Knesset, yang merupakan simbol demokrasi, kekuasaan, dan kedaulatan negara, kini hanyalah tumpukan puing-puing. Kerusakan total yang dialami sayap utama gedung telah melumpuhkan sebagian besar operasional pemerintahan sipil, memaksa para pejabat untuk beroperasi dari lokasi darurat yang dirahasiakan. Situasi ini telah memicu kekhawatiran serius tentang stabilitas dan kelanjutan fungsi negara dalam menghadapi krisis yang meningkat. Menurut laporan dari wartawan Associated Press di lokasi kejadian, Rachel Miller, bagian depan dan atap gedung Knesset ambruk seluruhnya akibat ledakan. Saya melihatnya dari kejauhan, dan asap hitam yang membumbung tinggi seperti awan jamur, ujar Miller dalam laporannya. Ketika saya tiba di dekat lokasi, saya tidak bisa mengenali bangunan itu. Yang tersisa hanyalah kerangka beton yang patah dan besi yang bengkok. Ledakan itu begitu kuat sehingga kaca-kaca di bangunan sekitarnya pecah dan puing-puing tersebar hingga radius ratusan meter. Sebuah kendaraan polisi yang diparkir di dekatnya hancur total, dan beberapa mobil lainnya terbakar. Kerusakan ini tidak hanya bersifat fisik. Jaringan komunikasi internal Knesset, yang mengelola koordinasi antara berbagai komite parlemen dan kementerian, terputus. Ini mengganggu rapat-rapat penting, proses legislasi, dan komunikasi harian yang diperlukan untuk menjalankan negara. Seorang staf senior Knesset, yang berbicara kepada The Times of Israel dengan syarat anonim, mengatakan bahwa, kami kembali ke abad kegelapan. Staf tersebut menambahkan, tidak ada komunikasi, tidak ada server, tidak ada akses ke dokumen-dokumen penting. Kami benar-benar bekerja buta. Rencana darurat kami tidak pernah membayangkan kehancuran total seperti ini. Pemerintah Israel telah mengaktifkan Pusat Komando Darurat Nasional. Juru bicara kantor Perdana Menteri, Eitan Cohen, mengumumkan dalam konferensi pers singkat bahwa semua rapat kabinet dan komite penting akan dipindahkan ke lokasi alternatif yang aman. Operasi pemerintahan akan terus berjalan. Kami akan menunjukkan kepada musuh-musuh kami bahwa kami tidak akan terintimidasi, kata Cohen, meskipun ia tidak merinci di mana lokasi sementara itu berada. Dampak dari kehancuran ini meluas hingga ke sektor ekonomi dan sosial. Bursa Efek Tel Aviv ditutup sementara setelah pasar mengalami kejatuhan drastis, mencerminkan ketidakpastian yang merajalela. Analis politik dan keamanan, Dr. Moshe Klein dari Institut Studi Keamanan Nasional, INSS, mengatakan kepada Globes bahwa serangan ini adalah sebuah pesan yang jelas, tidak ada tempat yang aman di Israel. Dr. Klein menambahkan, mereka tidak hanya menghantam target militer atau intelijen, tetapi simbol kenegaraan.
Ini adalah upaya untuk menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan di tingkat tertinggi. Keruntuhan gedung juga membawa pertanyaan tentang masa depan politik Israel. Dengan Knesset yang tidak berfungsi, proses legislasi penting terhenti. Undang-undang darurat, yang mungkin diperlukan untuk menghadapi krisis ini, harus disahkan melalui prosedur yang sangat rumit. Seorang profesor hukum konstitusi dari Universitas Ibrani Yerusalem, Pnina Sharfit Baruch, menjelaskan di Yediot Ahronot bahwa konstitusi tidak memiliki ketentuan yang jelas untuk situasi di mana parlemen tidak bisa bersidang. Ini akan menciptakan kekosongan hukum yang serius jika tidak ditangani dengan cepat. Di tengah puing-puing, tim penyelamat Israel, IDF Home Front Command, bekerja tanpa henti. Kepala Operasi Penyelamatan, Kolonel Gilad Cohen, menyatakan kepada Channel 13 News bahwa pekerjaan mereka sangat berbahaya. Struktur yang tersisa tidak stabil, dan kami khawatir akan ada keruntuhan susulan. Kami menggunakan anjing pelacak dan teknologi pencitraan termal untuk mencari korban yang mungkin masih hidup di bawah puing-puing, ujarnya. Upaya penyelamatan terhambat oleh kerusakan yang sangat parah dan oleh kenyataan bahwa rudal itu tampaknya menghantam area yang paling padat. Knesset, yang dibuka pada tahun 1966, adalah hasil karya arsitek Dov Karmi dan telah menjadi pusat kehidupan politik Israel selama lebih dari setengah abad. Gedung ini telah menjadi saksi bisu dari banyak momen bersejarah, dari pidato-pidato penting hingga perdebatan-perdebatan panas. Kehancurannya kini meninggalkan sebuah lubang fisik dan simbolis di tengah ibu kota. Sebuah foto yang diambil oleh jurnalis foto The New York Times, Oded Balilti, yang menunjukkan bendera Israel yang robek masih berkibar di tengah puing-puing, telah menjadi viral di media sosial, menjadi simbol ketahanan dan tragedi. Menjelang sore, Perdana Menteri Naftali Bennett mengeluarkan pernyataan lain dari lokasi rahasia. Kami akan membangun kembali Knesset. Kami akan membangunnya kembali lebih kuat dari sebelumnya. Kami tidak akan pernah membiarkan serangan teroris ini mengakhiri demokrasi kita, katanya dengan nada yang penuh tekad. Namun, para pengamat politik, seperti Dr. Gideon Rahat dari Institut Demokrasi Israel, berpendapat bahwa membangun kembali sebuah gedung jauh lebih mudah daripada membangun kembali kepercayaan masyarakat. Serangan ini telah merusak fondasi kepercayaan pada keamanan dan stabilitas negara. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan luka ini, kata Rahat dalam wawancara dengan radio Kan Reshet Bet. Sementara itu, pasukan keamanan Israel telah mengunci seluruh area sekitar Knesset, dan penyelidikan mendalam tentang serangan tersebut sedang berlangsung. Pertanyaan tentang bagaimana rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang canggih tetap menjadi misteri yang menghantui. Untuk saat ini, Israel menghadapi tantangan ganda, menangani krisis kemanusiaan di lokasi kejadian dan memastikan bahwa roda pemerintahan terus berputar, meskipun pusatnya telah runtuh. Yerusalem, di tengah kepulan asap dan debu yang membubung dari puing-puing gedung parlemen Israel, Knesset, tim penyelamat berjuang tanpa henti untuk mencari korban selamat. Hingga laporan ini ditulis, setidaknya 19 korban jiwa telah dikonfirmasi, dengan puluhan lainnya mengalami luka berat. Korban, yang sebagian besar adalah staf parlemen, petugas keamanan, dan pengunjung, kini menjadi saksi bisu dari tragedi nasional. Suara sirene ambulans dan mobil pemadam kebakaran terus mengaung di sekitar area yang terkunci rapat. Ini seperti zona perang, ujar Kolonel Yossi Levi, Kepala Unit Penyelamatan dan Bantuan dari Komando Front Dalam Negeri IDF, dalam wawancara langsung dengan Channel 13 News. Kami belum pernah melihat kehancuran seperti ini. Struktur bangunan sangat tidak stabil, dan kami harus sangat berhati-hati agar tidak ada lagi yang terluka. Kolonel Levi menjelaskan bahwa upaya evakuasi sangat sulit karena runtuhnya total bangunan utama, yang menciptakan tumpukan puing-puing setinggi 3 lantai. Timnya menggunakan peralatan berat dan anjing pelacak untuk menembus reruntuhan, mencari tanda-tanda kehidupan. Menurut catatan internal rumah sakit yang diperoleh oleh jurnalis Ma'arif, Shlomo Ben David, Rumah Sakit Sharar Zedek telah menerima 12 korban luka berat, sementara Rumah Sakit Hadassah Mount Scopus menerima 9 korban luka ringan hingga sedang. Kami mengaktifkan protokol darurat terbesar yang pernah kami miliki, kata juru bicara Rumah Sakit Sharar Zedek, Sarah Golan. Ruang gawat darurat kami penuh, dan semua tim bedah dipanggil untuk membantu.
Kisah-kisah heroik mulai bermunculan dari para korban selamat dan tim penyelamat. Seorang petugas keamanan, Itai Moore, yang berada di dekat pintu masuk gedung, berhasil menarik keluar 3 orang staf sebelum ledakan menghancurkan sayap kanan gedung. Saya mendengar suara siulan yang aneh, lalu gemuruh. Insting saya hanya menyuruh untuk lari dan menarik orang lain, ujar Moore kepada reporter The Jerusalem Post. Moore sendiri menderita luka bakar ringan, tetapi ia bersyukur bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Kisahnya kini menjadi viral di media sosial, dan ia dipuji sebagai pahlawan nasional. Di tengah kekacauan, keluarga-keluarga korban berkerumun di luar area yang dilarang. Kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan terlihat jelas di wajah mereka. Seorang ibu, Rina Cohen, yang putrinya, seorang asisten anggota parlemen, masih belum ditemukan, berteriak meminta informasi. Dia menelepon saya pagi ini, mengatakan dia akan memulai pertemuan. Itu telepon terakhir saya dengannya, isak Rina. Cerita-cerita seperti ini, yang disiarkan oleh stasiun radio Galei Tzahal, menyentuh hati seluruh bangsa. Pihak berwenang belum merilis daftar lengkap korban tewas, namun media Israel telah mulai mengidentifikasi beberapa korban. Salah satunya adalah Moshe Levi, seorang petugas keamanan veteran Knesset yang dikenal ramah dan selalu tersenyum. Dia sudah seperti keluarga bagi kami, kata seorang anggota parlemen yang selamat dari serangan tersebut, yang diwawancarai oleh The Times of Israel. Dia selalu memastikan semua orang aman. Ironisnya, dia tewas saat mencoba melindungi kami. Krisis kemanusiaan ini menyoroti kerapuhan infrastruktur sipil Israel dalam menghadapi serangan yang canggih. Para ahli, termasuk Dr. Gideon Aran, seorang sosiolog dari Universitas Ibrani Yerusalem, mencatat dalam analisisnya di Yediot Ahronot bahwa serangan ini memiliki dampak psikologis yang mendalam. Ini bukan hanya tentang korban fisik. Ini tentang merusak rasa aman yang dimiliki masyarakat. Melihat simbol kenegaraan hancur dan orang-orang tak bersalah tewas menciptakan trauma kolektif, kata Aran. Di tengah duka, solidaritas muncul dari berbagai lapisan masyarakat. Ribuan warga Israel telah mendaftar sebagai sukarelawan untuk mendonorkan darah, dan antrean panjang terlihat di pusat-pusat donor darah di seluruh negeri. Organisasi non-pemerintah juga telah menyiapkan pusat bantuan psikologis untuk keluarga korban dan mereka yang terkena dampak langsung. Kami tidak akan membiarkan mereka menghadapi ini sendirian, ujar Esther Shapiro, seorang psikolog yang mengelola salah satu pusat tersebut, kepada Channel 12. Meskipun upaya penyelamatan masih berlangsung, tim pencari tidak optimis akan menemukan korban selamat lainnya. Fokus kini beralih ke tahap pemulihan dan identifikasi. Kepala Unit Penyelidikan Forensik Kepolisian Israel, Komandan Shmuel Ben-Ari, menjelaskan kepada media bahwa mereka akan menggunakan teknologi DNA canggih untuk mengidentifikasi korban, sebuah proses yang bisa memakan waktu berhari-hari. Sisa-sisa dari sebuah kehidupan normal yang hancur terlihat di reruntuhan, tumpukan kertas, pena yang rusak, foto-foto keluarga yang terbakar, dan bahkan sebuah mainan anak-anak. Objek-objek ini menjadi pengingat yang menyakitkan akan kehidupan yang hilang. Untuk saat ini, Israel terhenti dalam duka kolektif, saat bangsa ini merenungkan skala tragedi yang tak terbayangkan. Teheran, Yerusalem, serangan rudal yang menghancurkan gedung parlemen Israel, Knesset, dan menewaskan ilmuwan nuklir terkemuka, Eli Bar-Lev, secara luas dianggap sebagai eskalasi drastis dalam konflik yang sudah tegang antara Israel dan Iran. Analisis awal dari berbagai sumber intelijen dan militer mengarah pada kesimpulan bahwa serangan ini adalah bagian dari rangkaian balasan yang terencana, menandai pergeseran signifikan dari perang proksi dan siber ke konfrontasi militer langsung. Ini adalah tindakan yang diperkirakan. Kami telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa tindakan Israel yang tidak terkendali akan memicu respons yang setara, ujar seorang pejabat senior di Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran yang tidak ingin disebutkan namanya, dalam wawancara dengan Press TV, saluran berita resmi Iran. Pernyataan ini, meskipun tidak secara langsung mengklaim tanggung jawab, secara kuat menyiratkan keterlibatan Iran. Pejabat tersebut menambahkan bahwa, serangan ini hanyalah permulaan. Ketegangan antara kedua negara telah memanas selama beberapa tahun terakhir. Israel telah secara terbuka mengakui dan melakukan sejumlah serangan terhadap target-target militer dan nuklir Iran,
baik di dalam wilayah Iran maupun di negara-negara proksi seperti Suriah dan Lebanon. Contoh terbaru termasuk serangkaian serangan udara terhadap fasilitas penyimpanan senjata Iran di Suriah dan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, pada tahun 2020, yang mana Teheran menyalahkan Israel. Menurut laporan eksklusif dari Al Jazeera, yang mengutip sumber intelijen di Timur Tengah, Iran telah mempersiapkan serangan balasan sejak bulan lalu setelah beberapa serangan siber Israel berhasil melumpuhkan sebagian infrastruktur penting Iran. Sebuah bocoran dari pertemuan rahasia di Teheran, yang didapatkan oleh jurnalis investigasi Samer Al-Ahmad, mengungkapkan bahwa para pemimpin militer Iran telah menyusun daftar target simbolis di Israel. Gedung Knesset berada di urutan teratas daftar itu karena signifikansi politik dan simbolisnya, ujar sumber tersebut. Serangan ini juga dianggap sebagai respons langsung terhadap kematian Bar-Lev, sebuah tit for tat yang presisi, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak kini terlibat dalam perang intelijen yang sangat canggih. Para analis politik dan militer, seperti Dr. Michael Eisenstadt dari Washington Institute for Near East Policy, berpendapat dalam sebuah artikel di Foreign Policy bahwa serangan ini adalah sebuah game changer. Dr. Eisenstadt menulis, Iran tidak lagi bersembunyi di balik proksi-proksi seperti Hezbollah. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk menyerang jantung Israel secara langsung, menggunakan senjata canggih. Ini adalah deklarasi perang yang de facto. Di sisi lain, media Israel, seperti Yediot Ahronot, dalam tajuk rencana yang ditulis oleh editornya, Amir Cohen, menuntut tindakan tegas. Sudah cukup, tulis Cohen. Kita tidak bisa lagi hanya membalas dengan serangan tersembunyi. Kita harus menghukum mereka yang bertanggung jawab dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Rakyat Israel menuntut keadilan. Desakan ini mencerminkan kemarahan publik yang mendalam dan tekanan yang dihadapi oleh pemerintah Perdana Menteri Naftali Bennett. Komunitas internasional pun telah bereaksi dengan waspada. Gedung Putih merilis pernyataan yang mengutuk keras serangan tersebut dan menyerukan deeskalasi segera. Utusan khusus Uni Eropa untuk Timur Tengah, Sven Koopmans, dalam cuitannya di X, sebelumnya Twitter, menyatakan, kekerasan ini harus dihentikan. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Namun, pesan-pesan ini tampaknya jatuh di telinga yang tuli. Ketegangan yang meningkat ini juga memiliki dimensi ekonomi. Harga minyak global melonjak tajam, dan pasar saham di seluruh dunia bergejolak karena ketidakpastian. Analis pasar dari Bloomberg, Jessica Cohen, mencatat bahwa investor panik melihat prospek konflik militer skala penuh yang dapat mengganggu pasokan energi global dan menciptakan krisis ekonomi. Serangan balasan Israel sekarang tampaknya tidak bisa dihindari. Militer Israel, IDF, telah mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan respons yang tepat dan kuat. Juru bicara IDF, Laksamana Daniel Hagari, dalam konferensi pers, mengatakan bahwa kami memiliki target yang siap. Kami tidak akan membiarkan serangan ini tanpa balasan. Namun, respons yang tergesa-gesa dapat memicu siklus kekerasan yang tak terkendali. Para ahli, termasuk Dr. Yossi Mekelberg dari Chatham House di London, dalam wawancara dengan BBC News, memperingatkan bahwa, jika Israel membalas dengan kekuatan besar, Iran kemungkinan akan membalas lagi, dan kita akan berada di ambang perang regional yang jauh lebih besar. Di tengah semua spekulasi dan analisis ini, satu hal yang pasti, serangan rudal di Yerusalem bukan hanya tentang sebuah gedung atau seorang ilmuwan. Ini adalah babak baru yang berbahaya dalam konfrontasi antara dua kekuatan besar di Timur Tengah, dan dunia menyaksikan dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah spiral kekerasan ini dapat dihentikan sebelum terlambat. Tel Aviv, serangan rudal yang menghancurkan gedung parlemen Israel, Knesset, telah memicu pertanyaan mendalam dan kecemasan publik tentang efektivitas sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Rudal balistik yang menghantam jantung Yerusalem berhasil menembus lapisan pertahanan Iron Dome dan Davides Sling tanpa satu pun intersepsi yang berhasil, sebuah kegagalan yang mengejutkan para ahli militer dan intelijen. Analisis awal menunjukkan adanya celah fatal yang tidak terduga, yang kini sedang diselidiki secara mendalam. Ini adalah mimpi buruk terburuk kami, ujar seorang perwira tinggi di Angkatan Udara Israel, IAF,
yang berbicara kepada The Jerusalem Post dengan syarat anonim. Kami menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan sistem ini. Iron Dome dan David's Sling dirancang untuk mencegat semua jenis ancaman udara, dari roket sederhana hingga rudal balistik. Kegagalan ini tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Perwira tersebut menambahkan bahwa semua data radar dan komunikasi sedang dianalisis ulang oleh tim investigasi khusus yang dibentuk oleh Kepala Staf IDF. Menurut laporan eksklusif dari Haaretz, yang mengutip sumber-sumber dari Kementerian Pertahanan, rudal yang digunakan dalam serangan ini adalah jenis yang canggih, yang mampu melakukan manuver di fase akhir penerbangannya, membuatnya sulit untuk dicegat. Rudal itu tidak datang dalam lintasan lurus. Itu bermanuver di detik-detik terakhir, mengubah target, dan bergerak terlalu cepat untuk dilacak oleh sistem kami, kata seorang insinyur pertahanan yang terlibat dalam proyek David's Sling, yang diwawancarai oleh jurnalis Haaretz, Eitan Gal. Rudal itu seolah-olah memiliki kecerdasan sendiri. Analisis ini mengindikasikan bahwa rudal tersebut mungkin merupakan versi yang dimodifikasi dari rudal balistik Fateh 110 Iran, yang telah disempurnakan untuk menembus pertahanan anti-rudal. Kecurigaan muncul bahwa serangan ini bukan hanya demonstrasi kekuatan teknologi, tetapi juga hasil dari kegagalan intelijen yang serius. Para ahli, termasuk mantan Kepala Intelijen Militer, Amos Yadlin, berpendapat di stasiun radio Galeit Zahal bahwa ada kemungkinan Iran telah menipu atau membingungkan sistem radar Israel. Apakah mereka mengaktifkan beberapa rudal palsu atau menggunakan serangan siber untuk mengganggu sistem kami? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan tersebut, kata Yadlin. Jika mereka berhasil menipu sistem pertahanan kami, itu adalah kegagalan yang lebih besar daripada kegagalan mencegat itu sendiri. Di tengah kekacauan ini, sebuah video amatir yang diunggah di platform X, sebelumnya Twitter, oleh seorang warga Yerusalem telah menjadi viral. Video tersebut, yang diverifikasi oleh Associated Press, menunjukkan rudal yang bergerak dengan kecepatan luar biasa tinggi, tanpa ada tanda-tanda intersepsi. Ledakan yang terjadi setelah itu membuat penonton video terdiam. Video ini telah memicu kepanikan dan kemarahan publik. Warga Israel, yang telah terbiasa merasa aman di bawah payung perlindungan Iron Dome, kini merasa rentan. Kami selalu merasa Iron Dome akan melindungi kami. Kami tidak pernah berpikir sesuatu seperti ini bisa terjadi, kata Dov Cohen, seorang pemilik toko di Yerusalem, yang diwawancarai oleh Channel 12 News. Saya merasa seperti ada celah besar dalam perisai kami. Pemerintah Israel telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap kegagalan ini, yang akan dipimpin oleh tim ahli militer dan teknis. Menteri Pertahanan Yoav Gallant dalam sebuah pernyataan yang dirilis ke publik berjanji bahwa setiap celah akan diidentifikasi dan diperbaiki. Namun, janji ini tidak cukup untuk meredam kekhawatiran. Kegagalan ini juga memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Sekutu-sekutu Israel, terutama Amerika Serikat, yang telah berinvestasi miliaran dolar dalam sistem pertahanan ini, kini mempertanyakan efektivitasnya. Seorang pejabat senior Pentagon, yang berbicara dengan syarat anonim kepada The Wall Street Journal, menyatakan bahwa, kami sedang dalam proses mengevaluasi ulang semua data. Jika sistem yang kami andalkan ternyata memiliki kelemahan yang fatal, itu mengubah segalanya. Di sisi lain, bagi musuh-musuh Israel, kegagalan ini adalah sebuah kemenangan propaganda yang besar. Hezbollah di Lebanon, melalui kantor berita Al-Manar, merayakan serangan tersebut sebagai bukti kerentanan Israel. Pesan ini bergema di seluruh Timur Tengah, memberikan semangat kepada kelompok-kelompok anti-Israel. Para analis dari think tank militer, seperti Dr. Ofer Shelah dari Institut Strategi dan Kebijakan di Herzliya, berpendapat dalam analisisnya di Globes bahwa serangan ini adalah sebuah panggilan bangun yang menyakitkan. Dr. Shelah menulis, ini bukan hanya tentang kegagalan teknologi. Ini adalah kegagalan strategis. Kita terlalu fokus pada ancaman roket berskala rendah dan mengabaikan kemungkinan serangan balistik yang canggih. Musuh-musuh kita beradaptasi, dan kita harus melakukan hal yang sama. Militer Israel kini menghadapi dilema yang sulit. Mereka harus menemukan cara untuk memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa mereka dapat mengatasi ancaman ini, sambil juga menyembunyikan kelemahan teknologi mereka dari musuh.
Tugas ini akan menjadi salah satu yang paling menantang yang pernah dihadapi IDF. Untuk saat ini, payung pertahanan Israel terasa lebih rapuh dari sebelumnya, dan ketidakpastian tentang apa yang bisa terjadi selanjutnya menggantung di udara. Tel Aviv, reaksi pemerintah Israel terhadap serangan rudal yang menghancurkan gedung parlemen dan menewaskan ilmuwan nuklir terkemuka sangat cepat dan penuh dengan amarah. Dalam beberapa jam setelah serangan, Perdana Menteri Naftali Bennett mengeluarkan janji tegas untuk membalas, sementara Kabinet Keamanan Nasional segera bersidang di lokasi rahasia. Pesan yang disampaikan kepada publik dan dunia internasional sangat jelas, Israel tidak akan membiarkan serangan ini tanpa balasan yang kuat dan setimpal. Mereka yang berani menyerang jantung demokrasi kami akan membayar mahal, ujar Perdana Menteri Bennett dalam sebuah pidato singkat yang direkam dari bunker rahasia yang disiarkan di seluruh stasiun televisi Israel. Pidato tersebut, yang disiarkan oleh The Times of Israel, menunjukkan wajah Bennett yang serius dan penuh tekad. Kami telah mengumpulkan bukti dan intelijen. Kami tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban, dan respons kami akan datang pada waktu dan tempat yang kami pilih. Ini bukan hanya serangan teroris, ini adalah deklarasi perang, dan kami akan meresponsnya seperti itu. Menurut sumber-sumber dari kantor Perdana Menteri yang berbicara dengan Channel 12 News, Kabinet Keamanan Nasional, yang terdiri dari para menteri kunci, kepala militer, dan kepala intelijen, mengadakan pertemuan darurat yang berlangsung selama beberapa jam. Pertemuan ini fokus pada 3 poin utama. Pertama, menilai kerusakan dan korban. Kedua, mengevaluasi kegagalan sistem pertahanan udara, dan ketiga, menyusun rencana respons militer. Seorang pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut, yang berbicara kepada Ma'arif dengan syarat anonim, mengatakan bahwa ada konsensus yang kuat di antara para anggota kabinet untuk melakukan serangan balasan yang signifikan. Tidak ada suara yang ragu-ragu. Semua orang sepakat bahwa kita harus mengirim pesan yang tidak bisa disalahpahami bahwa agresi semacam ini tidak akan ditoleransi, ujar pejabat tersebut. Topik yang diperdebatkan adalah jenis respons apa yang paling efektif dan kapan waktu terbaik untuk melakukannya. Menteri Pertahanan Yoav Gallant dilaporkan telah mempresentasikan beberapa opsi kepada kabinet, mulai dari serangan siber besar-besaran terhadap infrastruktur Iran, hingga serangan militer langsung ke target-target strategis. Semua opsi ada di meja, kata Gallant dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah pertemuan. IDF telah disiagakan penuh dan siap untuk bertindak sesuai instruksi dari Kabinet Keamanan. Reaksi keras ini didukung oleh kemarahan publik yang mendalam. Sebuah jajak pendapat cepat yang dilakukan oleh Yediot Ahronot menunjukkan bahwa lebih dari 85% warga Israel mendukung respons militer yang kuat terhadap serangan tersebut. Para komentator politik, seperti Amit Segal dari Channel 12, mencatat bahwa tekanan publik pada pemerintah untuk bertindak sangat besar. Jika Perdana Menteri Bennett tidak merespons dengan tegas, ia akan kehilangan kredibilitasnya. Di media sosial, tagar Revenge for Knesset dan Justice for Bar-Lev menjadi tren, menunjukkan sentimen publik yang meluas. Para politisi dari spektrum politik yang berbeda, termasuk pemimpin oposisi, Yair Lapid, juga mengeluarkan pernyataan yang mendukung respons yang terkoordinasi dan kuat. Dalam menghadapi ancaman ini, tidak ada oposisi. Kami berdiri bersama pemerintah dan militer, ujar Lapid dalam cuitan di platform X, sebelumnya Twitter. Namun, ada juga suara-suara yang menyerukan kehati-hatian. Beberapa ahli strategi militer, seperti pensiunan Jenderal Yossi Kuperwasser, memperingatkan dalam wawancara dengan Galeit Zahal bahwa respons yang tergesa-gesa dapat memicu perang regional yang tidak diinginkan. Kita harus bertindak dengan kepala dingin, kata Kuperwasser. Membalas serangan rudal dengan rudal hanya akan memicu siklus kekerasan yang tidak ada habisnya. Kita harus memastikan bahwa serangan balasan kita tidak hanya kuat, tetapi juga strategis dan mencapai tujuan jangka panjang. Di sisi lain, militer Israel telah memperlihatkan demonstrasi kekuatan. Jet tempur terlihat berpatroli di seluruh wilayah Israel, dan sistem pertahanan udara telah diperkuat. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengonfirmasi bahwa mereka telah meluncurkan operasi intelijen besar-besaran untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kami akan memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang terlibat akan ditemukan dan diadili, katanya.
Saat dunia menahan napas, menunggu respons Israel, pertanyaan tentang sifat serangan balasan itu menjadi pusat perhatian. Apakah Israel akan membalas dengan serangan siber yang menargetkan fasilitas Iran? Atau apakah mereka akan melakukan serangan militer langsung yang dapat memicu konflik skala penuh? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan nasib wilayah tersebut di masa depan. Washington, Brussels, serangan rudal terhadap gedung parlemen Israel, Knesset, telah memicu gelombang kecaman internasional. Para pemimpin dunia dari berbagai belahan bumi, termasuk sekutu dekat Israel dan bahkan negara-negara yang biasanya bersikap netral, segera mengeluarkan pernyataan yang mengutuk keras serangan tersebut. Meskipun ada konsensus dalam mengutuk kekerasan, ada perbedaan pendapat yang signifikan mengenai langkah selanjutnya, dengan sebagian besar menyerukan deeskalasi untuk mencegah konflik regional yang lebih besar. Gedung Putih menjadi yang pertama mengeluarkan pernyataan resmi, hanya beberapa jam setelah serangan. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di seluruh dunia, menyebut serangan itu sebagai tindakan terorisme yang keji dan tidak dapat dimaafkan. Ia menegaskan kembali komitmen AS yang tak tergoyahkan terhadap keamanan Israel. Kami berdiri bahu-membahu dengan Israel. Kami mengutuk keras tindakan pengecut ini dan akan bekerja sama dengan mitra-mitra kami untuk memastikan para pelakunya dimintai pertanggungjawaban, kata Biden, seperti yang dikutip oleh The New York Times. Namun, ia juga menambahkan peringatan yang terselubung. Penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati dan menghindari eskalasi yang tidak perlu. Komentar ini menunjukkan kekhawatiran AS bahwa Israel akan melancarkan serangan balasan yang dapat memicu perang skala penuh. Di Uni Eropa, reaksi juga cepat dan tegas. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dalam konferensi pers di Brussels, mengecam keras serangan tersebut. Serangan terhadap sebuah institusi demokrasi adalah serangan terhadap nilai-nilai yang kita junjung tinggi, katanya. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi. Hanya dialog yang dapat menyelesaikan perbedaan, bukan kekerasan. Pesan ini bergema di seluruh negara-negara anggota UE, yang juga telah mengeluarkan pernyataan serupa. Namun, tidak semua reaksi sama. Rusia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keprihatinannya atas eskalasi berbahaya di Timur Tengah, menyerukan dialog yang konstruktif. Namun, mereka tidak secara eksplisit mengutuk serangan tersebut, sebuah sikap yang diinterpretasikan oleh beberapa pengamat sebagai bentuk dukungan terselubung terhadap Iran, yang merupakan mitra strategis Rusia. Sementara itu, China, dalam pernyataan yang singkat dan hati-hati, menyerukan semua pihak untuk menjaga ketenangan dan menahan diri. Sikap ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Beijing yang seringkali menghindari konflik secara langsung. Di Timur Tengah, reaksi sangat beragam. Mesir dan Yordania, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, mengutuk serangan itu tetapi juga menyerukan deeskalasi dan memperingatkan terhadap konsekuensi yang tidak terduga dari balas dendam. Arab Saudi, melalui kantor berita resminya, menyatakan bahwa mereka menjaga jarak dan mendesak kedua belah pihak untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan stabilitas regional. Di sisi lain, Iran dan proksi-proksinya merayakan serangan tersebut. Hezbollah, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Al-Manar, menyebutnya sebagai tindakan yang diberkati dan respons yang sah terhadap agresi Israel. Para ahli, seperti Dr. Fawaz Gerges, Profesor Hubungan Internasional dari London School of Economics, dalam analisisnya di The Guardian, berpendapat bahwa reaksi internasional terbelah antara mengutuk kekerasan dan takut akan konsekuensi dari respons Israel. Washington dan Brussels jelas-jelas tidak ingin melihat perang regional pecah, dan mereka akan menggunakan semua pengaruh diplomatik yang mereka miliki untuk menahan Israel. Dampak dari serangan ini juga terasa di forum internasional. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dalam pidatonya yang emosional, menuduh Iran melakukan terorisme negara, dan menuntut komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras. Di sisi lain, Duta Besar Iran, Amir Said Irafani, membantah tuduhan tersebut dan menuduh Israel melakukan provokasi yang tidak henti-hentinya.
Perdebatan sengit ini menunjukkan betapa dalamnya perpecahan internasional dalam isu ini. Di Washington, tekanan pada pemerintah AS meningkat. Anggota Kongres dari kedua partai telah menyerukan dukungan penuh untuk Israel. Senator Lindsey Graham, RSC, dalam cuitan di X, mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Dunia harus berdiri bersama mereka. Namun, ada juga suara-suara dari anggota Kongres yang lebih progresif, seperti Alexandria Ocasio-Cortez, DAIN, yang menyerukan gencatan senjata segera untuk mencegah hilangnya lebih banyak nyawa. Para analis dari think tank seperti International Crisis Group memperingatkan bahwa tanpa adanya intervensi diplomatik yang kuat, ketegangan dapat dengan mudah berubah menjadi konflik terbuka. Jalur menuju perdamaian semakin sempit setiap jamnya, tulis para analis dalam laporan yang dirilis hari ini. Ada kebutuhan mendesak untuk mediasi dari pihak ketiga yang dapat dipercaya untuk menjembatani komunikasi antara Israel dan Iran. Sementara dunia berdebat, Israel tetap fokus pada responsnya. Meskipun ada seruan internasional untuk menahan diri, tekanan internal untuk bertindak tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah Perdana Menteri Bennett. Reaksi internasional, meskipun penting, mungkin tidak cukup untuk menghentikan Israel dari membalas apa yang mereka anggap sebagai serangan yang tak termaafkan. Yerusalem, Teheran, serangan rudal yang menghancurkan gedung parlemen Israel bukanlah sekadar insiden terpisah. Ini adalah peristiwa yang akan memiliki konsekuensi jangka panjang, mengubah lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah. Analis, politisi, dan strategis militer dari berbagai pihak sepakat bahwa serangan ini menandai dimulainya era baru, di mana konflik tidak lagi terbatas pada perang proksi dan operasi rahasia, melainkan berpotensi menjadi konfrontasi militer skala penuh yang dapat melibatkan seluruh wilayah. Menurut laporan dari Bloomberg, Dr. Avi Ben-Shmuel, seorang analis senior di think tank Institute for National Security Studies, INSS, yang berbasis di Tel Aviv, menyatakan bahwa ini adalah perubahan paradigma. Iran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyerang target strategis di jantung Israel, dan Israel kini harus mengakui bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dr. Ben-Shmuel berpendapat bahwa serangan ini akan memaksa Israel untuk sepenuhnya merevisi doktrin keamanannya. Kami akan melihat peningkatan drastis dalam pengeluaran militer, pengembangan sistem pertahanan baru, dan kemungkinan perubahan kebijakan luar negeri yang lebih agresif. Konsekuensi politik di dalam Israel juga signifikan. Kehancuran gedung Knesset adalah pukulan simbolis yang dalam, yang dapat mengikis kepercayaan publik pada pemerintah. Perdana Menteri Naftali Bennett dan Kabinet Keamanan Nasionalnya akan berada di bawah tekanan besar untuk merespons dengan kuat, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana kegagalan pertahanan seperti ini bisa terjadi. Seorang komentator politik dari Yediot Ahronot, Ron Benishai, menulis bahwa masa depan politik Perdana Menteri bergantung pada bagaimana ia menangani krisis ini. Jika ia gagal memberikan respons yang memuaskan, karir politiknya mungkin berakhir. Implikasi regional juga sangat luas. Konflik antara Israel dan Iran dapat menyebar ke negara-negara tetangga. Proksi-proksi Iran, seperti Hezbollah di Lebanon dan milisi di Suriah dan Irak, dapat diaktifkan untuk melancarkan serangan terhadap Israel dari berbagai front. Hal ini akan menciptakan skenario perang multifront yang sangat berbahaya. Seorang pejabat senior di PBB, yang berbicara kepada Al Jazeera dengan syarat anonim, menyatakan kekhawatirannya bahwa seluruh wilayah ini adalah tong mesiu. Serangan ini mungkin adalah percikan api yang akan menyulutnya. Di sisi lain, serangan ini mungkin memperkuat aliansi baru yang sedang berkembang antara Israel dan negara-negara Arab Teluk, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang juga menganggap Iran sebagai ancaman. Sejak Abraham Accords, negara-negara ini telah mempererat hubungan diplomatik dan keamanan dengan Israel. Seorang analis dari The Wall Street Journal, Dov S. Zaheim, berpendapat bahwa serangan ini akan mempercepat pembentukan koalisi anti-Iran. Negara-negara Arab kini melihat bahwa Iran tidak hanya mengancam Israel, tetapi juga stabilitas seluruh wilayah. Namun, serangan ini juga dapat memicu perpecahan di antara sekutu. Sementara Amerika Serikat telah menyatakan dukungan penuhnya untuk Israel, ada ketidaknyamanan yang jelas di Washington tentang kemungkinan Israel melancarkan respons yang dapat menarik AS ke dalam konflik regional.
Menurut seorang pejabat senior Gedung Putih, yang berbicara kepada Politico, kami sedang dalam mode pencegahan. Kami telah secara jelas mengkomunikasikan kepada Israel bahwa sementara kami mendukung hak mereka untuk membela diri, kami tidak ingin melihat eskalasi yang tidak perlu. Implikasi jangka panjang lainnya adalah dalam ranah teknologi pertahanan. Kegagalan sistem Iron Dome dan David's Slim akan memicu perlombaan senjata baru, di mana Israel dan sekutunya akan berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan teknologi pertahanan yang lebih baik. Di saat yang sama, Iran dan negara-negara musuh lainnya akan berusaha untuk menciptakan rudal yang lebih sulit dicegat. Ini adalah siklus yang tidak ada habisnya, kata seorang ahli strategi militer, Dr. Shimon Arat, dalam wawancara dengan radio Kan Rejet Bet. Setiap kali kita mengembangkan sistem baru, mereka akan mengembangkan cara untuk mengalahkannya. Penting untuk dicatat bahwa serangan ini juga memiliki dimensi psikologis. Bagi banyak warga Israel, keamanan adalah bagian dari identitas nasional. Serangan terhadap gedung Knesset adalah serangan terhadap inti dari identitas itu. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan normal setelah ini, kata seorang psikolog, Dr. Talia Weiss, dalam analisisnya di The Times of Israel. Trauma ini akan bertahan selama bertahun-tahun, dan itu akan mengubah cara kita memandang diri kita sendiri dan tempat kita di dunia. Sementara para pemimpin berjuang untuk menemukan jalan ke depan, dunia menyaksikan dengan cemas, bertanya-tanya apakah serangan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menghancurkan. Konsekuensi jangka panjang dari serangan ini kemungkinan besar akan terasa di seluruh Timur Tengah dan di luar sana, mengubah aliansi, doktrin keamanan, dan keseimbangan kekuasaan regional untuk tahun-tahun yang akan datang. Yerusalem di tengah puing-puing dan kepedihan, kisah-kisah mengerikan dan keberanian luar biasa dari para penyintas mulai muncul ke permukaan, memberikan perspektif yang lebih pribadi tentang serangan rudal yang menghancurkan gedung parlemen Israel. Kesaksian mereka, yang penuh dengan trauma dan rasa syukur, memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kengerian yang terjadi di dalam gedung dan perjuangan untuk bertahan hidup. Seorang staf parlemen senior, yang diidentifikasi sebagai Ariel Levy, memberikan kesaksian yang mengejutkan kepada reporter Channel 13 News. Levy, yang menderita luka ringan, berada di koridor dekat ruang rapat ketika rudal menghantam. Saya mendengar suara yang memekakkan telinga. Itu bukan ledakan, melainkan suara yang merobek udara. Lalu, semuanya menjadi hitam, ujar Levy dengan suara bergetar. Langit-langit runtuh. Dinding-dinding hancur berkeping-keping. Saya terlempar ke belakang, dan saya pikir itu adalah akhir. Ketika saya sadar, saya melihat debu dan asap di mana-mana. Saya mendengar teriakan, dan saya merangkak keluar dari tumpukan puing-puing. Levy berhasil melarikan diri dari puing-puing, tetapi ia mengaku masih dihantui oleh suara dan pemandangan yang ia alami. Kisah lain datang dari seorang jurnalis lepas, Naomi Goldstein, yang sedang menunggu di lobi Knesset untuk wawancara. Saya sedang melihat ponsel saya ketika ledakan terjadi. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kata Goldstein dalam wawancara dengan The Jerusalem Post. Lantai di bawah saya bergetar, dan kaca-kaca pecah. Saya berhasil berlindung di bawah meja resepsionis. Ketika semuanya tenang, saya melihat ke atas dan melihat langit, bukan lagi langit-langit. Goldstein menderita luka-luka akibat pecahan kaca, tetapi ia selamat. Saya sangat beruntung. Jika saya terlambat 1 detik, saya tidak akan berada di sini sekarang. Kesaksian yang paling memilukan datang dari seorang petugas pemadam kebakaran yang membantu dalam upaya evakuasi, Eli Cohen. Dalam wawancara dengan Ma'arif, Cohen menceritakan bagaimana timnya berhasil menemukan seorang staf parlemen yang masih hidup di bawah puing-puing setelah berjam-jam pencarian. Kami mendengar suara samar-samar. Kami mulai menggali dengan tangan kami, perlahan-lahan. Kami akhirnya menemukan seorang wanita, terjebak di bawah lempengan beton. Dia tidak bisa bergerak, tetapi dia masih bernapas. Kami butuh waktu hampir 2 jam untuk mengeluarkannya. Dia terus mengatakan, "Terima kasih," kepada kami. Itu adalah momen yang sangat emosional bagi kami semua, kenang Cohen. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa di tengah tragedi, ada juga keberanian dan kemanusiaan. Banyak staf yang selamat mencoba membantu rekan-rekan mereka yang terluka,
menggunakan jas dan kemeja mereka untuk menghentikan pendarahan. Seorang penjaga keamanan, Moshe Haim, yang tewas dalam serangan tersebut, dipuji oleh rekan-rekannya karena secara heroik membantu mengevakuasi staf lain sebelum ledakan merenggut nyawanya. Ia adalah seorang pahlawan. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, ujar seorang rekannya kepada Yediot Ahronot. Namun, bagi banyak orang, trauma ini tidak akan hilang. Para psikolog, seperti Dr. Tamar Weiss dari Asosiasi Psikologi Israel, mengatakan bahwa dampak mental dari serangan ini akan terasa selama bertahun-tahun. Banyak penyintas akan mengalami sindrom stres pasca trauma, PTSD, ujar Dr. Weiss dalam laporannya. Mereka telah melihat kematian dan kehancuran. Mereka akan membutuhkan dukungan psikologis yang intensif untuk pulih. Infografik, tanda-tanda PTSD dan cara mengatasinya. Keluarga korban juga menghadapi duka yang mendalam. Sebuah wawancara dengan suami dari salah satu korban tewas, seorang asisten anggota parlemen, menyentuh hati banyak orang. Dia adalah segalanya bagi saya, ujar suami yang menolak disebutkan namanya kepada stasiun radio Galei Tzahal. Dia pergi bekerja, dan dia tidak pernah pulang. Saya tidak tahu bagaimana saya akan melanjutkan hidup tanpa dia. Kesaksian-kesaksian ini juga memberikan petunjuk penting bagi tim investigasi. Informasi tentang suara rudal, waktu ledakan, dan lokasi korban dapat membantu para ahli merekonstruksi peristiwa tersebut dan memahami bagaimana serangan itu dilakukan. Namun, bagi para penyintas dan keluarga korban, informasi ini tidak akan pernah cukup untuk menghapus trauma dan rasa sakit. Pada akhirnya, kisah-kisah ini adalah pengingat bahwa di balik statistik dan analisis geopolitik, ada manusia nyata yang menderita. Kisah-kisah ini, yang diceritakan oleh mereka yang berada di tengah-tengah kekacauan, akan menjadi bagian dari memori kolektif Israel, sebuah bab yang menyakitkan namun juga menginspirasi dalam sejarahnya. Mereka yang bertahan, yang berjuang untuk hidup, akan menjadi simbol ketahanan nasional, bahkan di saat yang paling gelap. Tel Aviv, New York, serangan rudal yang menghancurkan gedung parlemen Israel tidak hanya menimbulkan kekacauan politik dan keamanan, tetapi juga memicu gejolak hebat di pasar keuangan. Dalam hitungan jam setelah berita menyebar, indeks saham Tel Aviv, TA35, anjlok tajam, dan ketidakpastian menjalar ke pasar global. Para analis ekonomi memperingatkan bahwa serangan ini dapat memicu krisis ekonomi yang signifikan jika ketegangan terus meningkat. Ini adalah respons klasik pasar terhadap ketidakpastian geopolitik, ujar Dr. Amir Levy, seorang ekonom senior dari Ban Hapoalim, dalam analisisnya yang diterbitkan di harian Business Globes. Ketika investor melihat bahwa jantung pemerintahan sebuah negara diserang, mereka panik. Mereka menarik dana mereka dari aset-aset yang dianggap berisiko dan beralih ke aset yang lebih aman. Levy mencatat bahwa indeks TA35 anjlok lebih dari 7% dalam sesi perdagangan pagi, memaksa bursa untuk menghentikan perdagangan sementara untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Sektor yang paling terpukul adalah teknologi dan pariwisata. Saham-saham perusahaan teknologi tinggi Israel, yang dikenal sebagai Startup Nation, mengalami penurunan terburuk dalam sejarahnya. Perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki kantor pusat atau pusat R&D di Israel mengumumkan penundaan investasi dan proyek-proyek baru. Seorang manajer investasi dari Tel Aviv, Shira Katz, yang diwawancarai oleh Reuters, mengatakan, "Saya memiliki klien yang menelepon saya sepanjang pagi, menuntut untuk menjual saham-saham mereka di sektor teknologi Israel. Mereka khawatir bahwa serangan ini akan mengganggu rantai pasokan dan menghancurkan iklim investasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun." Selain pasar saham, nilai mata uang Israel, shekel, NIS, juga melemah secara signifikan terhadap dolar AS. Ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan inflasi dan kenaikan harga barang-barang impor. Bank Sentral Israel, dalam sebuah pernyataan darurat, mengumumkan bahwa mereka siap untuk mengintervensi pasar valuta asing jika shekel terus anjlok. "Kami akan menggunakan semua alat yang kami miliki untuk memastikan stabilitas ekonomi," kata seorang juru bicara Bank Sentral. Dampak ekonomi dari serangan ini tidak terbatas pada Israel. Harga minyak mentah global melonjak lebih dari 4% setelah berita serangan ini, memicu kekhawatiran tentang gangguan pasokan energi dari Timur Tengah. Analis pasar komoditas dari Bloomberg News,
Jessica Cohn, mencatat bahwa pasar minyak sangat sensitif terhadap gejolak di Timur Tengah. Bahkan rumor konflik regional dapat memicu kenaikan harga yang signifikan. Serangan ini, yang menargetkan Israel secara langsung, telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pasar energi global. Di pasar saham global, ketidakpastian juga terlihat. Indeks S&P 500 di AS dan FTSE 100 di London mengalami penurunan moderat, mencerminkan kekhawatiran investor tentang kemungkinan perang regional yang lebih luas. Investor melihat ini sebagai tanda bahaya. Mereka khawatir bahwa jika Israel dan Iran terlibat dalam konflik militer skala penuh, itu akan memiliki dampak domino pada ekonomi global, kata Peter Schiff, seorang komentator pasar terkenal, dalam video analisisnya yang diunggah di YouTube. Pemerintah Israel, dalam responsnya, berusaha untuk menenangkan pasar. Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, dalam konferensi pers yang disiarkan di seluruh stasiun televisi, berjanji untuk melakukan segala yang diperlukan untuk menstabilkan ekonomi. Ia juga mengumumkan paket stimulus darurat untuk membantu sektor-sektor yang paling terpukul, termasuk pariwisata dan teknologi. Namun, banyak ekonom yang skeptis. Paket stimulus hanya akan efektif jika krisis keamanan dapat dikendalikan. Jika ketegangan terus meningkat, tidak ada jumlah uang yang dapat mencegah krisis ekonomi yang lebih besar, ujar Profesor Dani Yadin, seorang ekonom dari Universitas Tel Aviv, dalam wawancara dengan radio Kan Rejet Bet. Peristiwa ini juga menyoroti kerentanan ekonomi Israel yang bergantung pada sektor teknologi dan investasi asing. Selama bertahun-tahun, Israel telah berhasil membangun reputasi sebagai pusat inovasi dan teknologi. Namun, serangan ini telah merusak citra tersebut. Seorang CEO perusahaan rintisan Israel, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan kepada The Wall Street Journal, sulit untuk meyakinkan investor untuk datang ke sini ketika mereka melihat berita seperti ini. Reputasi yang telah kita bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh dalam hitungan menit. Untuk saat ini, pasar keuangan global dan Israel tetap dalam keadaan waspada. Para investor dan analis menunggu dengan cemas untuk melihat bagaimana pemerintah Israel akan merespons. Jika responsnya keras dan memicu konflik regional yang lebih besar, maka dampak ekonomi akan jauh lebih parah. Jika Israel memilih jalur yang lebih hati-hati, ada harapan bahwa pasar dapat pulih. Namun, satu hal yang pasti, serangan ini telah meninggalkan bekas yang dalam tidak hanya pada politik dan keamanan, tetapi juga pada ekonomi Israel dan dunia. Yerusalem, di tengah kepulan debu dan duka mendalam, Israel kini menghadapi tantangan yang monumental. Bagaimana cara membangun kembali sebuah bangsa yang telah dilukai di jantungnya? Serangan rudal yang menghancurkan gedung parlemen, Knesset, dan menewaskan ilmuwan nuklir terkemuka, Eli Bar-Lev, bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga sebuah momen penting yang akan menentukan masa depan Israel dan seluruh Timur Tengah. Kesimpulan dari peristiwa ini masih jauh dari kata final, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan bahwa jalan ke depan akan penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan kemungkinan konflik yang lebih besar. Menurut laporan dari The Jerusalem Post, Perdana Menteri Naftali Bennett dalam pidatonya yang penuh emosi di televisi nasional, berjanji untuk membangun kembali Knesset lebih megah dari sebelumnya. Musuh-musuh kita berpikir mereka bisa menghancurkan semangat kita dengan menghancurkan gedung kita, ujarnya. Mereka salah. Kita adalah bangsa yang dibangun dari puing-puing. Dan dari puing-puing ini, kita akan bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Pidato ini disambut dengan tanggapan yang beragam. Sebagian melihatnya sebagai seruan yang menginspirasi, sementara yang lain merasa itu adalah retorika kosong yang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tentang keamanan. Namun, membangun kembali sebuah gedung adalah hal yang jauh lebih mudah daripada membangun kembali kepercayaan publik yang telah runtuh. Sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Demokrasi Israel dan diterbitkan di Haaretz menunjukkan bahwa 70% warga Israel merasa kurang aman dibandingkan sebelum serangan. Para ahli, seperti Dr. Tamar Weiss, seorang psikolog klinis, mengatakan kepada Channel 12 News bahwa trauma ini akan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental masyarakat. Rasa aman kita sebagai sebuah bangsa telah tercabik-cabik. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Di sisi keamanan,
kegagalan sistem pertahanan Iron Dome dan David's Slim akan memicu investasi besar-besaran dan penelitian baru. Sebuah sumber dari Kementerian Pertahanan Israel yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Ma'arif bahwa, kami akan merevisi seluruh doktrin pertahanan kami. Kami akan menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan sistem anti-rudal generasi berikutnya yang dapat mengatasi ancaman yang lebih canggih. Meskipun demikian, pertanyaan tentang apakah teknologi dapat sepenuhnya menghentikan rudal yang sangat akurat tetap menggantung. Analis militer, seperti Dr. Michael Eisenstadt dari Washington Institute for Near East Policy, berpendapat di Foreign Policy bahwa tidak ada perisai yang sempurna. Perang masa depan akan melibatkan kombinasi serangan siber, rudal, dan proksi. Kita harus siap untuk semuanya. Dari sudut pandang geopolitik, serangan ini telah mengubah dinamika di Timur Tengah. Iran telah menunjukkan kemampuannya untuk menyerang Israel secara langsung, dan Israel kini berada di bawah tekanan besar untuk merespons dengan cara yang tidak akan memicu perang regional yang tidak terkendali. Para ahli, seperti Dr. Jost Hilterman dari International Crisis Group, dalam analisisnya di situs web mereka, memperingatkan bahwa situasinya sangat berbahaya. Salah satu langkah yang salah dapat memicu siklus kekerasan yang akan menarik semua pemain regional dan bahkan global ke dalam konflik. Outlook ke depan sangat suram. Pemerintah Israel telah berjanji untuk membalas, tetapi jenis dan waktu responsnya masih belum jelas. Kabinet Keamanan dilaporkan sedang mempertimbangkan berbagai opsi, dari serangan siber hingga serangan militer langsung. Namun, setiap pilihan memiliki risiko yang sangat tinggi. Serangan siber mungkin tidak cukup untuk memuaskan publik yang marah, sementara serangan militer dapat memicu balasan yang lebih kuat dari Iran. Pada saat yang sama, komunitas internasional terus mendesak untuk menahan diri. Namun, seruan-seruan ini tampaknya tidak akan menghentikan Israel. Sebuah laporan dari The New York Times yang mengutip pejabat senior AS menyatakan bahwa, kami telah meminta Israel untuk berhati-hati, tetapi kami juga tahu bahwa mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Di tengah semua ini, rakyat Israel harus menemukan cara untuk bangkit dari duka dan membangun kembali. Cerita-cerita heroik dari tim penyelamat dan penyintas telah menjadi sumber inspirasi. Solidaritas yang ditunjukkan oleh masyarakat, dengan ribuan orang menawarkan bantuan dan dukungan, adalah tanda yang menjanjikan. Namun, perjalanan untuk pulih akan panjang dan sulit. Serangan ini telah membuka babak baru dalam sejarah Israel. Ini adalah sebuah bab yang akan dicatat sebagai momen di mana keamanan yang tak tergoyahkan tiba-tiba terasa rapuh. Dan pertanyaan yang akan terus menghantui adalah, apakah bangsa ini akan mampu membangun kembali dirinya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan strategis? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban, tetapi untuk saat ini, Israel menghadapi masa depan yang paling tidak pasti dalam sejarahnya. Yerusalem, di tengah puing-puing gedung parlemen Israel, Knesset, dan di ruang-ruang intelijen yang dijaga ketat, sebuah perburuan besar-besaran sedang berlangsung. Tim investigasi gabungan yang terdiri dari para ahli forensik, insinyur militer, dan analis intelijen sedang bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan setiap potongan bukti yang dapat mengarah pada identifikasi pelaku di balik serangan rudal mematikan ini. Penyelidikan ini bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi juga untuk memberikan dasar yang kuat bagi respons militer Israel yang dijanjikan. Ini adalah salah satu penyelidikan kriminal dan intelijen terbesar dalam sejarah Israel, ujar Kolonel Shmuel Ben-Ari, Kepala Unit Penyelidikan Forensik Kepolisian Israel, dalam sebuah konferensi pers singkat yang disiarkan oleh Channel 12 News. Kami mengumpulkan setiap potongan puing, setiap serpihan rudal, dan setiap jejak digital yang kami bisa temukan. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi serangan ini dari A sampai Z dan mengidentifikasi asal-usul rudal dan mereka yang meluncurkannya. Menurut laporan eksklusif dari Yediot Ahronot, tim investigasi telah menemukan beberapa potongan signifikan dari rudal di lokasi ledakan. Para ahli dari unit EOD, Explosive Ordnance Disposal, IDF telah mengidentifikasi pecahan-pecahan ini sebagai bagian dari hulu ledak dan sistem navigasi rudal. Sebuah sumber dari tim investigasi, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa, kami telah menemukan jejak-jejak yang sangat spesifik yang mengarah pada teknologi Iran. Ini bukan roket amatir.
Ini adalah rudal balistik canggih yang kemungkinan besar adalah versi modifikasi dari rudal Fateh 110 atau varian serupa. Penyelidikan tidak hanya berfokus pada bukti fisik. Tim intelijen dari Mossad dan Aman, Direktorat Intelijen Militer, sedang menelusuri jejak digital. Mereka memeriksa data satelit, komunikasi yang dicegat, dan aktivitas siber yang mencurigakan. Setiap serangan, bahkan serangan yang paling canggih, meninggalkan jejak digital, kata seorang analis siber senior yang berbicara kepada The Jerusalem Post. Kami mencari pola komunikasi, aktivasi server, atau perintah digital yang mungkin diberikan sebelum rudal diluncurkan. Kami mencoba mencari benang merah yang akan menghubungkan serangan ini kembali ke Teheran. Salah satu hipotesis utama yang sedang diselidiki adalah bahwa rudal tersebut mungkin diluncurkan dari wilayah proksi Iran di luar Iran, seperti Irak atau Suriah. Hal ini akan memungkinkan Iran untuk mempertahankan deniability atau penyangkalan. Namun, para ahli seperti Dr. Gideon Rahat dari Institut Demokrasi Israel, berpendapat di The Times of Israel bahwa, bahkan jika rudal itu diluncurkan dari negara lain, Iran akan tetap bertanggung jawab. Rudal sebesar itu memerlukan logistik, pelatihan, dan teknologi yang hanya dapat disediakan oleh Iran. Penyelidikan ini juga memiliki dimensi politik yang besar. Perdana Menteri Naftali Bennett membutuhkan bukti yang kuat dan tak terbantahkan untuk membenarkan respons militer Israel. Publik menuntut kejelasan. Kita tidak bisa melancarkan serangan balasan tanpa bukti yang kuat yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab, kata seorang anggota kabinet yang berbicara kepada Ma'arif. Oleh karena itu, kami akan mengambil waktu yang kami butuhkan untuk memastikan kami memiliki bukti yang tak terbantahkan. Namun, di sisi lain, ada tekanan untuk bertindak cepat. Para pemimpin oposisi dan militer mendesak pemerintah untuk segera merespons. Seorang mantan jenderal, Amir Eyal, dalam wawancara dengan radio Galei Tzahal, mengatakan bahwa setiap jam yang berlalu adalah kerugian bagi kredibilitas Israel. Kita harus menunjukkan kepada musuh-musuh kita bahwa mereka tidak bisa menyerang kita tanpa konsekuensi langsung. Tim penyelamat juga berperan penting dalam investigasi ini. Mereka telah menemukan ponsel dan laptop yang rusak milik para korban, yang kini sedang diperiksa oleh ahli forensik digital. Data dari perangkat-perangkat ini dapat memberikan informasi penting tentang apa yang terjadi di dalam gedung sesaat sebelum ledakan. Kami menemukan sebuah laptop yang rusak parah, tetapi hard drive-nya masih utuh, kata seorang petugas forensik. Kami berharap bisa memulihkan data dari sana. Penyelidikan ini adalah perlombaan melawan waktu. Para ahli berusaha untuk mengumpulkan semua bukti sebelum terhapus oleh waktu atau cuaca. Pada saat yang sama, mereka harus bekerja di bawah tekanan politik dan publik yang luar biasa untuk memberikan jawaban. Untuk saat ini, pihak berwenang tetap diam tentang rincian spesifik dari penyelidikan, dan mereka hanya memberikan pembaruan singkat kepada publik. Namun, mereka telah berjanji bahwa ketika bukti terkumpul, itu akan menjadi dasar untuk tindakan yang tegas dan setimpal. Dengan demikian, nasib perang yang mungkin terjadi tergantung pada pekerjaan diam-diam dari para ahli forensik dan intelijen yang bekerja di balik layar, mengumpulkan potongan-potongan teka-teki dari sebuah tragedi yang menghancurkan.